Apakah Anda kesulitan dalam bersosialisasi? Ingin menjadi lebih disukai? Anda berada di tempat yang tepat. Studi dalam bidang psikologi sosial telah memperluas pemahaman kita tentang hubungan antar manusia dan bagaimana orang akan berperilaku dalam lingkungan sosial. Dengan adanya pengetahuan ini, Anda dapat mempelajari cara untuk meningkatkan rasa suka orang lain terhadap Anda. Jika Anda ingin mengembangkan lingkaran sosial Anda, berikut adalah 6 cara untuk membuat orang lebih menyukai Anda. Pertama, bicara hal yang positif tentang orang lain. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang selalu bergosip? Apakah orang-orang seperti mereka tampak menyenangkan dan dapat dipercaya? Mungkin tidak. Inferensi sifat spontan adalah penilaian otomatis yang Anda buat tentang kepribadian seseorang berdasarkan tindakan mereka. Ketika seseorang berbicara negatif tentang orang lain, Anda mungkin mengasosiasikan sifat-sifat negatif itu dengan mereka. Sebaliknya, jika mereka berbicara hal yang positif tentang orang lain, Anda mungkin akan lebih menyukai orang tersebut. Jadi, untuk membuat orang menyukai Anda, hindari gosip. Fokuslah pada sifat-sifat baik pada setiap orang. Dan jika Anda ingin membicarakan seseorang di belakang mereka, hanya bicarakan kebaikan dan kelebihan mereka saja. Kedua, perhatikan bahasa tubuh Anda. Apakah Anda menggoyangkan kaki atau mengetuk-ngetukkan jari saat Anda gugup? Bahkan di saat Anda diam, bahasa tubuh Anda dapat menceritakan banyak hal tentang Anda. Misalnya, melakukan kontak mata dengan seseorang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka bicarakan, tetapi menatap mereka terlalu lama bisa terasa Anda sedang mengintimidasi mereka. Jadi, ada baiknya Anda sesekali mengalihkan pandangan Anda selama interaksi. Mengangguk saat seseorang berbicara, juga menandakan bahwa Anda terlibat dalam percakapan. Selain itu, hindari menyilangkan tangan dan kaki Anda, karena hal ini dapat menunjukkan bahwa Anda bersikap defensif atau tertutup. Ketiga, perhatikan juga bahasa tubuh mereka. Saat berinteraksi dengan orang lain, menyadari bahasa tubuh Anda sendiri sama pentingnya dengan mengamati bahasa tubuh orang lain. Pada tahun 1999, para peneliti Universitas New York menggambarkan fenomena yang disebut efek bunglon dalam makalah mereka, di mana orang secara tidak sadar meniru postur, gerak tubuh, ekspresi dan perilaku lainnya dari orang lain. Dengan menyesuaikan bahasa tubuh Anda dengan bahasa tubuh mereka, Anda dapat membuat mereka lebih cenderung menyukai Anda. Sebaliknya, jika Anda melihat seseorang meniru gerakan Anda, kemungkinan mereka sudah menyukai Anda. Namun Anda harus ingat untuk tidak melakukannya secara berlebihan, karena jika Anda melakukannya, dapat membuat Anda terlihat canggung dan menyeramkan. Keempat, hindari sikap menghakimi. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tidak tahan kalau tidak menghakimi orang lain? Berada di dekat orang seperti itu dapat membuat Anda merasa tidak dapat berbagi pemikiran atau menjadi diri sendiri, karena Anda lebih memilih untuk mengalah dan tidak ingin berdebat dengan mereka. Dengan alasan yang sama, Anda juga harus mencoba untuk tidak menghakimi orang lain sebisa mungkin. Pahamilah bahwa setiap pendapat itu penting dan setiap pilihan orang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang penting bagi mereka. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Anda, terutama jika Anda merasa lebih baik dan sangat tertarik dengan suatu topik. Namun jika Anda dapat menunjukkan diri Anda sebagai orang yang tidak suka menghakimi, orang lain akan merasa aman dan dihormati berada di dekat Anda, yang tentu saja akan membuat mereka lebih menyukai Anda. Kelima, tanyakan kepada mereka tentang kehidupan mereka. Sebuah studi tahun 2012 dari Universitas Harvard menemukan bahwa berbicara tentang diri sendiri memicu pelepasan zat kimia di otak yang sama dengan yang dilepaskan saat Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti makan makanan lezat atau menerima uang. Walaupun memberikan efek yang sama, faktanya, ketika para partisipan diberi pilihan untuk menjawab pertanyaan tentang diri mereka atau menerima uang saja, mereka lebih memilih untuk membicarakan hal yang menyangkut diri mereka sendiri. Penelitian ini menyoroti satu hal penting yaitu, biarkan orang lain berbicara tentang diri mereka sendiri. Tanyakan kepada mereka tentang karir, sekolah, band favorit, keluarga, atau apapun yang penting bagi mereka. Dengan melakukan percakapan tentang kehidupan mereka, mereka akan mengasosiasikan kebahagiaan yang mereka rasakan selama percakapan tersebut dengan Anda. Keenam, sebarkan kebahagiaan dan kepositifan. Pernahkah Anda berada di sekitar seseorang yang selalu ceria dan positif, menyebarkan kegembiraan dan canda tawa? Apakah Anda menyadari bahwa perasaan baik itu menular pada Anda? Para psikolog menyebutnya sebagai penularan emosi. Ini artinya bahwa kondisi emosional seseorang dapat menular ke orang lain,
membuat mereka merasakan hal yang sama. Hal ini berlaku untuk semua emosi mulai dari ketakutan, kesedihan, frustrasi, kegembiraan, dan kebahagiaan. Meskipun Anda tidak mungkin untuk selalu merasa bahagia, namun ketika Anda merasa bahagia, terimalah kebahagiaan itu sepenuhnya dan bagikan dengan orang-orang di sekitar Anda. Ketika orang lain ikut merasakan kebahagiaan Anda, mereka akan tertarik pada Anda dan berharap untuk bertemu Anda lagi. Sudahkah Anda mencoba salah satu dari tips ini sebelumnya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, berlangganan, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.